Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Putri Lelat Rohmah, NIM 2214-30103 dari kelas asuransi syariah C. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya di mata kuliah ekonomi mikro dengan judul teori produksi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Di dalam teori produksi pula, perilaku produsen atau perusahaan memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Bila konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimum, maka produsen berupaya mencapai tingkat produksi maksimum. Pemahaman perilaku konsumen akan memudahkan pemahaman mengenai perilaku produsen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk penggunaan faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen terjadi pada saat seluruh anggaran habis terpakai untuk membeli faktor produksi. Dalam mengonsumsi barang, berlaku the law of diminishing marginal utility, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi, berlaku the law of diminishing return. Produsen juga memiliki pengetahuan yang lengkap atas faktor produksi yang dibelinya. Saya juga akan menjelaskan beberapa macam jenis produksi. Yang pertama ada kegiatan produksi ekstraktif, yaitu kegiatan mengambil kekayaan alam langsung tanpa mengubah sifat dan bentuknya. Contohnya ada pertambangan dan perikanan laut. Kegiatan pertambangan yaitu kegiatan yang langsung mengambil kekayaan alam dari perut bumi, maka itu termasuk ekstraktif. Kemudian ada perikanan laut. Kita mengambil tangkapan ikan yang ada di laut yang sudah disediakan oleh alam kita, dan kita tinggal mengambilnya saja. Nah, yang seperti itu disebut kegiatan ekstraktif. Kedua, ada kegiatan produksi agraris, yaitu mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang baru, misalnya pertanian dan perkebunan. Pada agraris ini ada unsur pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, keduanya, agraris dan ekstraktif, ini disebut kegiatan produksi primer karena kegiatannya yang bergantung pada alam. Dan yang ketiga ada kegiatan industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi, misalnya industri otomotif dan industri tekstil. Kegiatan industri ini disebut kegiatan produksi primer. Dan yang keempat ada kegiatan produksi perdagangan. Kegiatan produksi perdagangan adalah kegiatan produksi dengan melakukan kegiatan jual beli barang tanpa adanya proses pengolahan. Jadi sekedar membeli barang pada produsen, kemudian dijual kembali tanpa ada proses pengolahan lagi. Contohnya ada supermarket dan toko buku. Yang terakhir, kegiatan produksi jasa, yaitu aktivitas ekonomi antara produsen dan konsumen berwujud layanan. Misalnya rumah sakit. Rumah sakit ini dia memberikan jasa kesehatan. Nah, pada perdagangan dan jasa di sini disebut kegiatan produksi tersier. Selanjutnya ada faktor produksi. Faktor produksi di sini ialah input yang dipergunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output yang berupa barang atau jasa. Saya contohkan seperti ini.
Input diolah atau diproses kemudian menghasilkan output. Misalnya inputnya sayur mayur. Kemudian di sini ada koki yang berarti tenaga kerja manusia. Kemudian diproses dan jadilah hasilnya masakan, misalnya capcay. Oke, seperti itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama, dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, model produksi dengan 1 faktor produksi variabel. Yang ketiga, model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Pembahasan yang pertama ialah dimensi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam aktivitas produksinya, produsen atau perusahaan mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel. Faktor produksi variabel yaitu faktor produksi yang berubah-ubah sesuai besarnya output produksi. Jumlahnya yang dibutuhkan ini berubah-ubah sesuai dengan output produksi yang akan dihasilkan. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak tergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidak adanya kegiatan produksi, faktor produksi itu harus tetap tersedia. Contohnya mesin-mesin pabrik. Sampai tingkat interval produksi tertentu, jumlah mesin tidak perlu ditambah. Tetapi, jika tingkat produksi menurun, bahkan sampai 0 unit atau tidak berproduksi, jumlah mesin tidak bisa dikurangi. Jumlah penggunaan faktor produksi variabel tergantung pada tingkat produksinya. Makin besar tingkat produksinya, makin banyak faktor produksi variabel yang digunakan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya, buruh harian lepas di pabrik rokok. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksi, maka jumlah buruh hariannya ditambah. Sebaliknya, jika ingin mengurangi produksi, buruh harian dapat dikurangi. Pengertian faktor produksi tetap dan faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Mesin dikatakan sebagai faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek atau kurang dari setahun, susah untuk ditambah atau dikurangi. Sebaliknya, buruh dikatakan faktor produksi variabel karena jumlah kebutuhannya dapat disediakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam jangka panjang, long run, dan sangat panjang, very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang dan jangka sangat panjang berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Teori produksi tidak mendefinisikan jangka pendek dan jangka panjang secara periode. Jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan secara melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produk. Periode jangka panjang adalah periode produksi di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Jadi, karena tenggang waktu jangka pendek setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung jenis usahanya. Perusahaan yang memproduksi barang-barang modal, periode jangka pendeknya barangkali 5 tahun, sebab perusahaan membutuhkan waktu minimal 5 tahun untuk menambah kapasitas produksi dengan menambah mesin. Dan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan, periode jangka pendeknya lebih singkat. Perusahaan yang mengelola makanan kalengan, periode jangka pendeknya barangkali hanya 2 tahun atau 3 tahun. Ada pula perusahaan yang jangka pendeknya kurang dari 1 tahun.
Misalnya restoran kelas menengah ke bawah, yang faktor produksi tetapnya adalah rumah dan peralatan masak atau makanan. Mereka mampu menyesuaikan kapasitas produksi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Bahkan, pedagang bakso keliling yang faktor produksi tetapnya hanya berupa gerobak dorong, mangkok dan kompor, periode jangka pendeknya hanya 1 bulan. Pembahasan yang kedua ialah modal produksi dengan 1 faktor produksi variabel. Sebenarnya, sangat jarang bahkan tidak ada proses produksi yang hanya menggunakan 1 produksi variabel. Produksi dengan 1 faktor variabel adalah pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Ketika mencoba memahami proses alokasi faktor produksi oleh perusahaan, ekonomi membagi faktor produksi menjadi barang modal, kapital, dan tenaga kerja, labor. Hubungan matematis penggunaan faktor produksi yang menghasilkan output maksimum disebut fungsi produksi seperti di bawah ini. Q sama dengan F dalam kurung K, L sampai 5,1. Q sama dengan tingkat output, K sama dengan barang modal, dan L sama dengan tenaga kerja atau buruh. Dalam modal produksi, 1 faktor produksi variabel, barang modal dianggap faktor produksi tetap. Keputusan produksi ditentukan berdasarkan alokasi, efisien tenaga kerja. Di sini ada macam-macam produksi. Yang pertama produksi total, yang kedua produksi marginal, dan yang ketiga produksi rata-rata. Produksi total ialah banyaknya produksi yang dihasilkan dan penggunaan total faktor produksi. Produksi marginal ialah tambahan produksi karena penambahan penggunaan 1 unit faktor produksi. Produksi rata-rata ialah rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Dalam produksi total ada TP yang berarti produksi total, ada K yang berarti barang modal, dan ada L yang berarti tenaga kerja atau buruh. Secara matematis, produksi total akan maksimum apabila turunan pertama dari fungsi nilainya sama dengan 0. Turunan pertama produksi total adalah produksi marginal, maka produksi total maksimum pada saat produksi marginal sama dengan 0. Di dalam produksi marginal, perusahaan dapat terus menambah tenaga kerja selama produksi marginal lebih besar dari 0. Jika produksi marginal sudah kurang dari 0, penambahan tenaga kerja justru mengurangi produksi total. Penurunan nilai produksi marginal merupakan indikasi telah terjadinya hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau the law of diminishing return. Di mana ada HP ialah produksi rata-rata. Produksi rata-rata akan maksimum bila turunan fungsi pertama produksi rata-rata adalah 0. Contoh kasus usaha tekstil tradisional yang menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Kita melihat bahwa produksi total pada awalnya meningkat dan mencapai maksimum 120 unit. Pada saat jumlah buruh yang dipekerjakan 7 orang, tetapi setelah itu penambahan buruh justru menurunkan produksi total, karena produksi marginal sudah negatif. Bila melihat kolom produksi marginal, ternyata besarnya produksi marginal sangat mempengaruhi produksi total. Selama nilai produksi marginal lebih dari 0, produksi total tetap bertambah. Sayangnya, pertambahan produksi marginal juga mengalami penurunan. Besarnya nilai produksi marginal juga berpengaruh terhadap nilai produksi rata-rata. Penambahan 1 orang tenaga kerja akan memperbesar nilai
produksi rata-rata selama nilai produksi marginal lebih dari nilai produksi rata-rata sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Memperbesar nilai produksi rata-rata selama nilai produksi marginal lebih dari nilai produksi rata-rata sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terjadi pada saat penggunaan tenaga kerja antara 2-5 orang. Misalnya, pada saat penambahan buruh dari 2 menjadi 3 orang, produksi rata-rata meningkat dari 10 unit menjadi 15 unit karena produksi marginal sama dengan 25 unit. Bandingkan dengan pada saat tenaga kerja ditambah dari 5 sampai 6. Berikutnya ada 3 tahapan produksi. Tahap yang pertama, sampai pada saat kondisi produksi rata-rata maksimum, dan tahapan yang kedua antara produksi rata-rata maksimum sampai saat produksi marginal sama dengan 0, dan tahapan yang ketiga saat produksi marginal sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Pada tahap yang kedua, karena berlakunya LDR, baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Pada tahap yang ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Ya, secara matematis perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya yang harus dibayar adalah sama dengan penambahan yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan dengan harga jual barang jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan sebagai P. Maka alokasi tenaga kerja faktor produksi dianggap efisien bila W sama dengan produksi marginal dalam kurung harga jual sama dengan 5.5. Berikutnya ada 3 tahapan produksi. Tahap yang pertama, sampai pada saat kondisi produksi rata-rata maksimum, dan tahapan yang kedua antara produksi rata-rata maksimum sampai saat produksi marginal sama dengan 0, dan tahapan yang ketiga saat produksi marginal sudah bernilai kurang dari 0 atau negatif. Penahapan ini berguna untuk memahami pada tahap mana perusahaan berproduksi. Pada tahap pertama, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total maupun produksi rata-rata. Karena itu, hasil yang diperoleh dari tenaga kerja masih jauh lebih besar dari tambahan upah yang harus dibayarkan. Perusahaan rugi jika berhenti produksi pada tahap ini. Pada tahap yang kedua, karena berlakunya LDR,
baik produksi marginal maupun produksi rata-rata mengalami penurunan. Namun demikian, nilai keduanya masih positif. Penambahan tenaga kerja akan tetap menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Pada tahap yang ketiga, perusahaan tidak mungkin melanjutkan produksi karena penambahan tenaga kerja justru menurunkan produksi total. Perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian, perusahaan sebaiknya berproduksi di tahap kedua. Yang menjadi pertanyaan adalah di titik mana perusahaan berhenti menambah tenaga kerja. Ya, secara matematis perusahaan akan berhenti menambah tenaga kerja pada saat tambahan biaya yang harus dibayar adalah sama dengan tambahan penambahan yang diterima. Jika tambahan biaya masih lebih kecil dari tambahan pendapatan, perusahaan akan menambah tenaga kerja. Begitu sebaliknya, tambahan biaya dalam hal ini adalah upah tenaga kerja. Tambahan pendapatan adalah produksi marginal dikalikan dengan harga jual barang jika upah dinotasikan sebagai W, sedangkan harga jual barang dinotasikan sebagai P, maka alokasi tenaga kerja faktor produksi dianggap efisien bila W sama dengan produksi marginal dalam kurung harga jual sama dengan 5.5. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis, dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva produksi total pada diagram 5.3. Akibat kemajuan teknologi, luas kurva produksi total 3 lebih besar dari produksi total 2 lebih besar dari produksi total 1. Artinya, jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar dari diagram 5.3. Bila nilai produksi rata-rata meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisien meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi sumber daya manusia, kemajuan teknologi akan meresap dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisien. Seorang ekonom senior yang bernama Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan kenapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur, sebagai halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang, modal, dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka produksi rata-rata harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan total faktor productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan tenaga sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan, angka pertumbuhan total faktor productivity yang besar mengidentifikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Yang selanjutnya ialah model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Ini adalah pembahasan yang ketiga.
Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Pembahasan alokasi faktor-faktor produksi, lebih dari 2 macam produksi, secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi 2 faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Yang pertama ada isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isokuan ini artinya ketika perusahaan memproduksi kuantiti yang sama dengan kombinasi produksi yang berbeda. Misalnya kasus usaha tekstil tradisional di muka kita, pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Yang selanjutnya ialah model produksi dengan 2 faktor produksi variabel. Ini adalah pembahasan yang ketiga. Dalam bagian ini, kita melonggarkan asumsi adanya faktor produksi tetap, baik barang modal maupun tenaga kerja sekarang bersifat variabel. Pembahasan alokasi faktor-faktor produksi, lebih dari 2 macam produksi, secara efisien akan menggunakan model ekonometrika. Dalam model produksi 2 faktor produksi variabel ini, analisis cukup menggunakan penjelasan grafis dan matematika sederhana. Yang pertama ada isokuan. Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. Isokuan ini artinya ketika perusahaan memproduksi kuantiti yang sama dengan kombinasi produksi yang berbeda. Misalnya kasus usaha tekstil tradisional di muka kita, pelonggar asumsinya dengan menyatakan bahwa mesin dapat ditambah. Ya, ada pula di sini asumsi isokuan. Yang pertama, konveksitas, yang kedua, penurunan nilai MRTS, yang ketiga, ada hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing, dan ada pula daerah ekonomi yang ekonomis, relevance range of production. Yang pertama ialah konveksitas. Asumsi konveksitas analogi dengan asumsi pada pembahasan perilaku konsumen, yaitu kurva indiferensi yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Produsen dapat melakukan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi untuk menjaga agar tingkat produksi tetap. Kesediaan produsen untuk mengorbankan faktor produksi yang satu demi menambah penggunaan faktor produksi yang lain untuk menjaga tingkat produksi atau isokuan yang sama disebut derajat teknik substitusi faktor produksi atau marginal rate of technical substitution MRTS. MRTS adalah bilangan yang menunjukkan berapa unit faktor produksi harus dikorbankan untuk menambah 1 unit faktor produksi K pada tingkat produksi yang sama jika L adalah tenaga kerja dan K adalah barang modal atau mesin, maka MRTS adalah beberapa unit tenaga kerja yang harus dikorbankan untuk menambah 1 unit mesin demi menjaga produksi pada tingkat yang sama.
Dasar pertimbangan substitusi faktor produksi adalah perbandingan rasio produktivitas. Yang kedua ada penurunan nilai MRTS. Sama halnya dengan konsumen, produsen menganggap makin mahal faktor produksi yang semakin langka. Itulah sebabnya mengapa nilai MRTS semakin menurun. Dalam kasus-kasus tertentu, nilai MRTS akan konstan atau nol. MRTS konstan bila kedua faktor produksi bersifat substitusi sempurna, perfect substitusi. MRTS adalah nol bila kedua faktor produksi mempunyai hubungan proporsional tetap, seperti yang ketiga ialah hukum pertambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Di muka telah diuraikan bahwa dalam penggunaan dua macam faktor produksi juga berlaku hukum the law of diminishing return. Pada diagram 5.7, Q 60, Q 80, Q 90 adalah isokuan dengan tingkat produksi masing-masing 60, 80, dan 90 unit. Penurunan hasil tenaga kerja L dapat dilihat dengan menarik garis A, B, C jika kita berproduksi dengan faktor produksi mesin K sebanyak G unit. Penambahan L sebanyak AB unit menambah output sebanyak 20 unit. Tapi penambahan berikutnya dengan jumlah yang sama, BC sama dengan AB, hanya menambah output sebanyak 10 unit. Penurunan hasil K dapat dilihat misalnya pada saat jumlah L sama dengan M unit awalnya untuk menambah 20 unit output untuk menambah DB unit K, tetapi ketika akan menambah output 10 unit lagi, IQ 80 ke IQ 90, jumlah unit mesin yang ditambah jauh lebih besar, yaitu BE unit lebih banyak dari DB unit. Dan yang keempat, daerah produksi yang ekonomis, relevance range of production. Pada saat membahas model produksi, satu faktor produksi variabel, telah disimpulkan bahwa daerah produksi ekonomis perusahaan adalah daerah tahap kedua. Prinsip yang sama berlaku untuk model produksi dua faktor produksi. Jika perusahaan produksi di luar batas area itu, penambahan faktor produksi tidak meningkatkan produksi. Yang selanjutnya ada perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi, return to scale. Yang pertama ada skala hasil menaik, yang kedua ada skala hasil konstan, dan yang ketiga ada skala hasil menurun. Perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang pertama ada skala hasil menaik. Jika penambahan faktor produksi sebanyak 1 unit menyebabkan output meningkat lebih dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menaik. Diagram 5.9 menunjukkan bila penggunaan mesin dan tenaga kerja dilipat gandakan K1 ke K2, output meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pencapaian hasil ini dimungkinkan antara lain karena kemampuan manajemen dalam menangani produksi skala besar,
ada sinergi antara mesin dan tenaga kerja. Yang kedua, ada skala hasil konstan. Jika pelipat gandaan faktor produksi penambahan output sebanyak 2 kali lipat, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil konstan. Dan yang ketiga, ada skala hasil menurun. Jika penambahan 1 unit faktor produksi menyebabkan output bertambah kurang dari 1 unit, fungsi produksi memiliki karakter skala hasil menurun. Seperti ditunjukkan pada diagram 5.11, penjelasan adalah kebalikan penjelasan terjadinya skala hasil menaik. Dan yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi, tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan menggunakan faktor produksi yang lebih sedikit. Seorang ekonom bernama Hicks mengklasifikasikan kemajuan teknologi berdasarkan pengaruhnya terhadap kombinasi penggunaan faktor produksi. Bila kemajuan teknologi mengakibatkan porsi penggunaan barang modal menjadi lebih besar dibandingkan tenaga kerja, disebut teknologi pada modal. Sebaliknya, jika menyebabkan porsi penggunaan tenaga kerja menjadi lebih besar, disebut teknologi pada karya. Jika tidak mengubah porsi, disebut teknologi netral. Perubahan itu dapat dilihat dari angka MRTS yang tercermin dari perubahan sudut kemiringan isokuan. Yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat tingkat produktivitas meningkat. Secara grafis, dapat digambarkan dengan semakin luasnya bidang yang dibatasi kurva produksi total pada diagram 5.3. Akibat kemajuan teknologi, luas kurva produksi total 3 lebih besar dari produksi total 2 lebih besar dari produksi total 1. Artinya, jumlah output yang dihasilkan per unit faktor produksi semakin besar dari diagram 5.3. Bila nilai produksi rata-rata meningkat karena mesinnya semakin modern, belum berarti efisien meningkat. Studi empiris yang dilakukan 20 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar memodernisasi mesin, yaitu modernisasi sumber daya manusia, terutama dengan mengubah cara berpikir dan sikap hidup. Dengan modernisasi sumber daya manusia, kemajuan teknologi akan meresap dalam diri manusia dan mendorong peningkatan efisien. Seorang ekonom senior yang bernama Paul Krugman menggunakan konsep ini untuk menjelaskan kenapa negara-negara yang dikenal sebagai macan Asia mengalami krisis ekonomi di akhir dasawarsa ini. Salah satu jawabannya adalah pertumbuhan ekonomi Asia Timur, sebagai halnya Rusia, lebih disebabkan oleh pertambahan penggunaan faktor produksi atau barang, modal, dan tenaga kerja. Tidak ada peningkatan efisiensi yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran efisiensi dengan menggunakan angka produksi rata-rata harus ditinjau ulang. Paul Krugman kemudian mengusulkan total faktor productivity sebagai ukuran efisiensi. Pada prinsipnya, metode ini ingin memisahkan pengaruh barang modal, teknologi, dan tenaga sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari pemisahan itu akan terlihat apakah ada kemajuan efisiensi yang signifikan
angka pertumbuhan total faktor productivity yang besar mengidentifikasikan perkembangan efisiensi yang semakin signifikan. Teknologi harus melewati 3 tahap sebelum dapat mempengaruhi efisiensi. Tahap pertama adalah penemuan. Riset-riset ilmu pengetahuan bertujuan menemukan teknologi-teknologi baru untuk proses produksi. Tetapi hasil penemuan dengan melakukan inovasi, umumnya hanya sedikit pengusaha yang berani melakukan inovasi awal. Tetapi keberhasilan inovasi akan mengundang makin banyak perusahaan yang mau melakukannya. Terjadilah penyebaran inovasi yang menyebabkan tingkat penerimaan terhadap inovasi mendekati angka 100%. Yang selanjutnya ada kurva anggaran produksi. Kurva anggaran produksi ISO-COS adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah W dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa R, maka kurva ISO-COS 1 adalah 1 sama dengan RK plus WL ....5.8. Sudut kemiringan kurva ISO-COS adalah rasio harga kedua faktor produksi. Jika terjadi perubahan harga faktor produksi, kurva 1 berotasi. Jika yang berubah adalah kemampuan anggaran, kurva ISO bergeser sejajar. Yang selanjutnya adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Yang selanjutnya ada keseimbangan produsen. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogi dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi dengan efek skala produksi. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan menggunakan interaksi kekuatan efek substitusi dan efek skala produksi. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai penambahan barang modal atau mesin. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalisasi output.
Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Yang selanjutnya adalah keseimbangan produsen. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Yang selanjutnya ada keseimbangan produsen. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogi dengan analisis perilaku konsumen. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan merupakan interaksi kekuatan efek substitusi dengan efek skala produksi. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior. Keseimbangan produsen terjadi ketika kurva 1 bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Perubahan jumlah faktor produksi yang digunakan menggunakan interaksi kekuatan efek substitusi dan efek skala produksi. Karena itu, produsen juga mengenal faktor produksi inferior, yaitu faktor produksi yang penggunaannya justru menurun bila kemampuan anggaran perusahaan meningkat. Misalnya, tenaga kerja adalah faktor produksi inferior. Jika tingkat produksi ditingkatkan, jumlah penggunaannya ternyata berkurang. Perusahaan lebih menyukai penambahan barang modal atau mesin. Dalam mencapai keseimbangannya, produsen selalu berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu maksimalisasi output atau minimalisasi biaya. Prinsip maksimalisasi output menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan, dicapai output maksimum. Prinsip minimalisasi biaya menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya minimum. Keputusan maksimalisasi output atau minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan atau misi yang diemban perusahaan atau lembaga. Perusahaan umumnya memiliki tujuan maksimalisasi laba, sehingga biasanya prinsip efisiensi perusahaan adalah maksimalisasi output. Tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum, nirlaba atau non-profit seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perusahaan pun dapat menggunakan prinsip-prinsip minimalisasi biaya. Misalnya, badan usaha milik negara yang bergerak di bidang penyediaan jasa publik tertentu menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Yang terakhir ada pola jalur ekspansi. Tujuan perusahaan adalah maksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Bila ekspansi produksi berdasarkan asumsi bahwa harga faktor produksi tidak berubah, isoklin merupakan garis jalur ekspansi. Garis ini menunjukkan bagaimana proporsi penggunaan faktor produksi, perubahan
perubahan atau penambahan tingkat produksi bila harga faktor produksi dianggap tetap. Biaya perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki tingkat fleksibilitas lebih tinggi dalam mengkombinasikan faktor produksi. Persinggungan garis anggaran 1 dengan isokuan Q2 dalam jangka pendek jika perusahaan ingin mengubah kombinasi faktor produksi seperti di titik B atau C. Tetap pada Q1, anggaran produksi harus ditingkatkan sampai ke I2, padahal dalam jangka panjang dengan anggaran sebesar I2, output dapat dinaikkan ke Q2 dengan kombinasi penggunaan faktor produksi di titik D. Titik-titik keseimbangan tercapai pada tingkat MRTS yang konstan dan membentuk garis isoklin, menunjukkan bahwa titik-titik keseimbangan produsen adalah di titik A, D, K, L, dan seterusnya. Jika titik-titik keseimbangan tersebut dihubungkan, akan terbentuk garis isoklin. Garis isoklin OS tidak membentuk garis lurus karena seperti telah dinyatakan. Dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kemampuan mengubah kombinasi faktor produksi agar alokasi anggaran lebih efisien untuk fungsi produksi, skala hasil konstan, atau constant return to scale. Isoklin berbentuk garis lurus OR. Hal ini karena dalam fungsi produksi CRS, rasio faktor produksi tidak berubah konstan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas waktu yang sudah kalian luangkan untuk mendengarkan dan menonton video ini. Semoga kita semua dapat menambah wawasan setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.